Ternyata ada jin loh yang mengganggu di dalam perasaan, perasaannya. Ada sihir loh yang mengusik perasaannya. Sepertinya ada yang datang. Dia bisa merasakan seperti ada yang datang. Merasa bisa membaca pikiran orang lain. Tahu isi hati orang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqadatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'da. Bersyukur kepada Allah atas semua nikmat yang telah Ia berikan kepada kita. Salawat beriringkan salam. Mari sama-sama kita terus memperbanyak salawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga di hari kiamat kelak kita mendapatkan syafaat dari beliau. Amin, amin, ya rabbal alamin. Teman-teman Ruqyah Syar'iyah Simalungun yang dirahmati Allah. Pada kesempatan kita kali ini, kita akan membahas sebuah judul yang berbicara tentang seputar gangguan jin ataupun sihir secara umum. Kemarin kita sudah membahas tentang ciri-ciri gangguan jin pada tubuh manusia. Dan pada malam hari yang berbahagia ini, kita akan melanjutkan bahwa poin yang kedua adalah ciri-ciri gangguan jin atau sihir pada perasaan yang dialami oleh manusia. Teman-teman yang dirahmati Allah, kalau kita berbicara tentang perasaan, pasti ada sesuatu yang kita rasakan. Sama halnya kita merasakan sesuatu yang aneh yang ada di dalam tubuh kita. Dan sesuatu yang aneh ini adalah merupakan salah satu ciri dari gangguan jin ataupun sihir. Biasanya secara umum ini terjadi di luar dari kebiasaan manusia. Apa contohnya? Contohnya merasa seperti melihat ada 1000 mata yang memandang kita.
Tapi ternyata saat kita lihat ke arah di mana ada mata yang melihat kita, ternyata tidak ada seseorang yang berdiri dan melihat kita. Tidak ada manusia yang lain yang melihat kita. Tidak ada makhluk yang berwujud yang bisa kita lihat pada saat itu. Nah, perasaan yang seperti inilah yang kita maksud merasa ada sesuatu yang aneh di luar dari kebiasaan manusia, dan ini adalah merupakan salah satu ciri dari gangguan jin ataupun sihir. Teman-teman yang dirahmati Allah, masih bingung ya? Apa sih ciri-cirinya yang lain yang berkenaan dengan perasaan manusia? Ternyata ada jin loh yang mengganggu di dalam perasaannya. Ada sihir loh yang mengusik perasaannya. Sehingga dia merasa ada sesuatu yang aneh. Ada sesuatu yang ganjil. Ada sesuatu yang janggal. Yang ketika dia rasakan, sulit untuk diungkapkan melalui kata-kata. Sulit untuk dilukiskan dengan kalimat-kalimat. Baiklah, di sini kita akan menguraikan poin-poin yang menjadi ciri-ciri dari gangguan jin ataupun sihir pada perasaan manusia. Yang pertama, itu mengalami indigo. Apa itu indigo? Indigo itu memiliki 3 ciri. Ciri yang pertama, merasa seperti melihat makhluk halus. Merasa seperti melihat jin, merasa seperti melihat hal-hal yang gaib, yang tidak bisa dilihat oleh orang lain. Wih, di sana ada kuntilanak. Rambutnya panjang, menggunakan gaun putih. Kemudian dia terbang. Bahkan terdengar lagi wajahnya menghadap kepadaku, melihatku sambil tertawa cekikikan. Jadi dia merasa seperti melihat makhluk halus. Dan ini disebut dengan indigo. Melihat pocong, melihat nenek-nenek, melihat kakek-kakek, melihat harimau, melihat ular, di mana ular ini dia bisa melihat berkepala 3, bermahkotakan dengan emas, bermata 5, ketika ularnya menjulurkan lidahnya bercabang 5, dan lain sebagainya. Jadi ada makhluk-makhluk yang tak kasat mata seperti jin yang menjelma menjadi sesuatu, dia bisa melihatnya pada saat itu. Ada tuyul katanya, anak kecil sedang bermain dan berlari-lari, dan lain sebagainya. Jadi ini adalah ciri dari indigo untuk yang pertama. Melihat sosok makhluk halus yang tak kasat mata yang disebut dengan jin. Yang kedua, ciri indigo berikutnya bisa merasakan adanya jin. Oh, sepertinya ada yang datang. Dia bisa merasakan seperti ada yang datang. Oh, aku merasa dia seperti tersenyum. Aku merasa dia seperti menangis. Tapi aku tidak bisa melihat wajahnya, aku tidak bisa melihat bentuknya, aku tidak bisa melihat rupanya. Tapi aku bisa merasakan kalau dia itu marah. Aku merasakan kalau dia pergi. Aku merasakan dari kejauhan, dia itu hanya bisa melihat saja. Aku merasakan ada yang mengikuti. Aku merasakan dan terus dia merasakan sesuatu hal yang gaib yang tidak bisa dirasakan oleh orang lain. Ciri yang kedua dari indigo. Yang ketiga, ciri dari indigo adalah
bisa berkomunikasi dengan jin, bisa berkomunikasi dengan makhluk halus, bisa berbicara dengan mereka layaknya berbicara dengan manusia yang lain. Ada nih anak-anak, ya, itu ada kakak-kakak. Padahal ayahnya melihat tidak ada anak-anak yang lebih tua sedikit dari anaknya. Mah, itu ada nenek loh yang datang. Dia ngajak adik untuk pergi. Padahal mamanya sendiri tidak melihat tentang seseorang yang disebutkan oleh anaknya tersebut. Dia ajak ngobrol, dia ajak bicara, layaknya dia berbicara dengan temannya dari kalangan bangsa manusia. Mengajak berbicara, mengajak berkomunikasi, padahal yang menjadi lawan bicara tidak terlihat oleh mata manusia. Teman-teman yang dirahmati Allah, termasuk juga melihat orang yang sudah meninggal dunia, baik itu dari keluarganya sendiri, tetangga ataupun orang lain, yang bisa jadi hari ini orang itu meninggal, besoknya loh kok hidup lagi. Jadi seolah-olah ada ruh yang gentayangan, padahal itu adalah jin. Melihat orang yang sudah meninggal karena suatu peristiwa seperti kecelakaan mobil. Ini ada kecelakaan ini. Bam, tabrakan. Satu hidup luka parah, yang satu meninggal dunia. Ternyata pada saat kita mau menolong mereka, nampak kitalah orang yang meninggal ini. Ternyata di sampingnya, wujudnya sama seperti dia. Oh, itu ruhnya ada di belakang. Dia lagi bersedih. Dia lagi menangis. Oh, dia itu mencari giginya yang hilang. Oh, itu ada kukunya yang hancur. Dia nyari kukunya dan lain sebagainya. Jadi seolah-olah melihat arwah orang yang sudah meninggal karena kecelakaan saat itu. Dan ternyata dari peristiwa-peristiwa sebelumnya dia juga bisa melihat hal-hal yang gaib. Dan ini adalah merupakan bagian dari ciri indigo. Teman-teman yang dirahmati Allah, itu poin yang pertama adalah indigo, di mana indigo memiliki 3 ciri sebagaimana yang sudah kita sebutkan satu persatu. Ciri yang berikutnya, merasa bisa membaca pikiran orang lain atau merasa seperti tahu isi hati orang lain. Nah, ya, kamu berpikir kalau kamu mau pulang kan? Loh, kok tahu ya? Padahal yang kita pikirkan saat itu memang betul kita mau pulang. Teman kita mengatakan hal yang sama, padahal kita tidak mengucapkan kepadanya. Kita tidak mengungkapkan apa yang kita pikirkan kepada dia, tapi dia menyampaikan apa yang kita pikirkan. Aku tahunya kau nanti pulang, habis itu minum teh, tidur. Loh, kok bisa ya? Jadi merasa seperti bisa membaca pikiran orang lain. Begitu juga dengan isi hati orang lain, seolah-olah dia paham, dia ngerti, dia tahu. Ada orang yang berbicara di dalam hati, kedengaran. Janganlah begitu. Kalau memang mau pulang aja lah. Loh, kenapa? Kok dia tahu ya? Sebenarnya aku tadi di dalam hati ngomong, ya udahlah aku nggak pulang, nanti aja. Ternyata dia jawab sama temannya, kalau mau pulang aja, jangan nanti. Jadi membaca isi hati orang lain. Nah, dan ini bisa terjadi
ketika seseorang itu mengalami gangguan jin di dalam tubuhnya. Ketika seseorang itu mengalami adanya sihir di dalam tubuhnya.